Galatia 4 ayat 21-31, Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka? Ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ayat 24, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ayat 30, tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah kurang lebih seminggu ini saya tidak buat video. Hari ini saya akan membahas tentang satu bagian dalam firman Tuhan yang barusan tadi kita baca tentang bagaimana waktu itu Paulus menjelaskan kepada umat Tuhan yang di Galatia tentang dua orang perempuan yang adalah istri daripada Abraham. Abraham memang punya istri yang ketiga, kemudian keturah. Tapi di sini Paulus menyorot tentang dua orang perempuan, yaitu adalah perempuan yang adalah hamba, yaitu adalah Hagar yang kemudian melahirkan Ismail, dan yang kedua adalah perempuan yang adalah perempuan merdeka, yaitu istrinya sendiri, yaitu Sarah, yang kemudian melahirkan Ishak. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat dalam yang digambarkan oleh Paulus, bahkan ini digambarkan menjadi suatu bentuk kiasan. Gitu ya. Nanti kita akan gali satu persatu ayat dari Galatia 4 tadi, dari ayat 21 sampai dengan ayat 31. Gitu ya. Jadi di keep dulu, silahkan Galatia 4 tadi, kita akan nanti bolak-balik ke sana. Oke, sebelum saya membahas lebih jauh tentang hal ini, kita mau lihat dulu latar belakang kitab Galatia ini. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga Paulus banyak menulis tentang hal ini. Gitu ya. Jadi kalau saya bisa overview secara keseluruhan kitab Galatia, di sana digambarkan bahwa orang-orang di Galatia adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah bertobat dan mereka hidup mengenal Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi dalam satu ketika mereka kembali pada kehidupan lama, dalam arti kata mereka kembali beribadah dengan tata cara orang-orang dunia, mereka menyembah roh dunia dan mereka kembali diperbudak dengan peraturan-peraturan. Gitu ya. Itu latar belakang sedikit mengenai kitab Galatia. Kita bisa lihat sedikit di dalam Galatia 3 ayat 1-4 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Itu satu kondisi bagaimana Paulus mengecap orang Galatia, bagaimana mereka bertindak dengan sangat bodoh. Padahal Kristus dengan terang benderang sudah menyatakan kasihnya dan disalibkan di depan mereka. Gitu ya. Hal ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi satu kondisi dia sudah penuh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, tetapi Paulus mempertanyakan itu semata-mata bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kamu menerima itu semua karena pemberitaan Injil yang Paulus lakukan. Gitu ya. Lanjutannya, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi ini satu kondisi di mana orang-orang di Galatia, dalam satu kondisi mereka kembali pada suatu tata cara ibadah, mereka kembali pada satu ritual dan peraturan yang sebelumnya mereka sudah hidup dalam roh, mereka sudah dimerdekakan dan Kristus sudah menebus mereka dan mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan oleh karena pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan. Sama sekali bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tetapi Paulus mengecam orang Galatia sebagai satu tindakan yang bodoh.
bagaimana mereka kembali pada satu tata cara, kembali pada hukum Taurat, mereka kembali suatu tradisi yang mereka ikutin selanjutnya, gitu ya. Sehingga Paulus bilang, masa kamu akan memulai dalam roh dan mengakhirinya dalam daging. Mereka akhirnya kembali pada satu ritual, tata cara ibadah, penyembahan kepada roh-roh dunia, gitu ya. Itu kita bisa lihat juga dalam Galatia 4 ayat ke-11. Paulus bilang, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi Paulus cukup putus asa menghadapi orang Galatia ini. Di Galatia 4 juga ayat 20 dikatakan, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jelas, saudara? Itu latar belakang mengenai kitab Galatia ini. Jadi kalau Anda bisa baca seluruh kitab Galatia, kita akan menemukan bahwa Galatia itu digambarkan sebagai satu jemaat Tuhan yang dilayani Paulus. Dia sudah mengenal Kristus, dia sudah penuh Roh Kudus, tetapi kemudian dia kembali pada satu tata cara, satu tradisi ibadah, bahkan mereka kembali hidup di bawah hukum Taurat, dan Paulus mengecam itu semua. Sehingga Paulus bilang, aku kehabisan akal menghadapi kamu, gitu ya. Dan kamu adalah jemaat Tuhan yang Paulus katakan bahwa kamu sudah bertindak sebodoh itu. Itu yang pertama kita akan lihat mengenai kitab Galatia ini, gitu ya. Dan sampailah kita pada cerita tadi di Galatia 4 tentang Paulus memberikan satu gambaran, satu ilustrasi tentang Hagar dan Sarah, di mana kita tahu adalah Hagar adalah budak dari Sarah, gitu ya. Dan kita akan lihat sekarang satu-satu ayat dari kitab Galatia pasal yang keempat yang tadi kita baca, gitu ya. Kalau saya perhatikan di Galatia 4 tadi, mulai dari ayat 23 dikatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakannya menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi pertama kali Paulus menggambarkan tentang dua orang perempuan yang menjadi istri Abraham. Yang pertama adalah Hagar, dikatakan anaknya diperanakan menurut daging. Sedangkan Sarah istrinya adalah Abraham, dia bilang itu adalah dia perempuan yang merdeka, anaknya diperanakan oleh karena janji. Gitu ya. Dua hal ini yang pertama kita akan sorot mengenai anak yang diperanakan karena daging dan anak yang diperanakan karena janji. Anak yang diperanakan karena daging itu berasal dari perempuan hamba, yaitu adalah Hagar sendiri, gitu ya. Sedangkan anak yang diperanakan oleh karena janji itu berasal dari perempuan merdeka, yaitu Sarah, gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang mengenai Hagar dan Ismail dalam Kejadian 16 ayat yang kedua dikatakan, berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dalam satu kondisi waktu itu Sarah melihat bahwa dia sudah tua, Abraham sudah tua, dan dia mandul dan tidak punya anak, gitu ya. Walaupun sudah ada janji Tuhan buat mereka bahwa keturunannya akan seperti pasti di laut dan bintang di langit, tetapi Sarah melihat satu kenyataan secara manusia bahwa dia tidak punya anak, gitu ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, oleh karena itu baiklah hampiri hambaku itu, yaitu Hagar, yaitu adalah hambanya dari Sarah. Gitu ya, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah, gitu ya. Jadi yang pertama adalah anak yang pertama dilahirkan menurut daging, itu dari perempuan hamba. Pada waktu itu Sarah melihat suatu kenyataan bahwa dia mandul dan dia tidak bisa punya anak, sementara ada janji Tuhan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan. Dan kemudian secara logika manusia Sarah berpikir mungkin keturunan Abraham bukan dari dia, tetapi dari hambanya, yaitu Hagar. Itu adalah perempuan hamba, gitu ya. Dan yang dilakukan kemudian adalah Sarah menganjurkan supaya Abraham menghampiri Hagar, budaknya itu, dan kemudian Abram melakukan seperti yang diminta oleh Sarah tadi. Dan kemudian lahirlah Ismail, gitu ya. Jadi yang pertama memang anak dari perempuan hamba, yaitu anak dari Hagar, itu diperanakan menurut daging. Itu diperanakan dalam satu kondisi di mana Sarah melihat bahwa janji Tuhan itu sesuatu yang mungkin terjadi melalui orang lain, bukan melalui dia. Karena secara manusia, secara kedagingan, dia tidak melihat kemungkinan itu. Dia sudah tua dan Allah tidak membiarkan dia melahirkan anak. Jadi itu dilahirkan, diperanakan oleh karena daging. Karena dia melihat kenyataan bahwa dia tua, Abraham sudah tua, dan sehingga dia menyarankan kepada Abraham supaya menghampiri Hagar, hambanya itu. Dan lahirlah Ismail dari sana. Jadi yang pertama memang anak dari hamba
perempuan hamba tadi itu diperanakan menurut daging, gitu ya. Tetapi ini tentunya berbeda dengan anak dari perempuan merdeka atau dari Sarah yang dikatakan diperanakan oleh karena janji, gitu ya. Dalam Kejadian 17 ayat 17 sampai 20 dikatakan seperti ini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Pada waktu itu Abraham sudah mendapat janji tentang keturunannya, tetapi kemudian Tuhan meneguhkan lagi bahwa yang dimaksud dengan keturunannya itu sama sekali bukan dari Hagar, perempuan hamba, tetapi dari perempuan merdeka, yaitu dari Sarah itu sendiri. Dan pada saat Abraham mendengar peneguhan Tuhan, Abraham tertawa dikatakan, gitu ya, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Pada waktu itu Abraham berumur 99 tahun dan dia berpikir tahun depan dia akan punya anak. Mungkinkah pada umur 100 tahun dia akan mempunyai anak? Dan kemudian, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 99 tahun melahirkan, berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak, gitu ya. Dan Abraham berkata kepada Allah waktu itu, sekiranya Ismail berkenan di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Gitu ya. Jadi sekali lagi pada waktu itu Abraham berkata, kenapa Allah tidak berkenan dengan Ismail saja, tapi Allah menegaskan tidak, itu keturunanmu akan datang dari Ishak, gitu ya, dan mengadakan perjanjian. Lanjutannya firman Tuhan bilang, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nanti kita akan lihat 12 raja itu siapa saja, saudaraku. Gitu ya, nanti saya akan singgung sedikit mengenai keturunan dari Ismail ini. Tetapi itu menggambarkan bahwa anak dari perempuan merdeka itu dilahirkan karena janji, bukan dilahirkan karena kondisi secara lahiriah di mana orang 99 tahun dan kemudian Sarah 90 tahun pada waktu itu. Bagaimana mungkin pada umur 100 tahun dia punya anak? Sesuatu yang secara daging itu tidak mungkin. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan dan Tuhan menggenapi itu semua dan lahirlah Ishak. Jadi Ishak adalah keturunan dari perempuan merdeka yang dilahirkan karena janji. Jelas aku, ini hal yang pertama yang disorot oleh Paulus tentang perbedaan antara perempuan merdeka dan perempuan hamba. Perempuan hamba yaitu Hagar melahirkan keturunannya dan keturunannya itu dilahirkan, diperanakan oleh karena daging. Oleh karena kondisi bahwa Sarah melihat bahwa dia tidak bisa melahirkan, dia sudah tua dan tidak mungkin punya anak. Sehingga dia merasa bahwa melalui hambanya, melalui budaknya lah keturunan Abraham lahir. Dan itulah lahir Ismail, diperanakan karena daging. Itu adalah dari perempuan hamba. Sedangkan dari Sarah yaitu perempuan merdeka, anaknya diperanakan oleh karena janji. Bukan karena satu kondisi di mana keadaan memungkinkan dan situasi menunjang untuk punya anak. Tetapi karena janji Tuhan, lahirlah Ishak yang adalah keturunan dari perempuan merdeka, yaitu dari Sarah itu sendiri. Jelas aku? Ini hal yang pertama yang disorot dalam firman Tuhan dalam kitab Galatia. Tadi yang Paulus gambarkan kepada orang-orang di Galatia tentang Hagar dan Sarah, perempuan hamba dan perempuan merdeka. Dibilang perbedaan yang pertama, perempuan hamba melahirkan keturunan yang didasari dari peranakan oleh daging. Sedangkan keturunan dari perempuan merdeka lahir oleh karena janji. Jelas aku? Berikutnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kalau kita kembali lagi ke Galatia tadi, hal yang kedua bicara bahwa ini merupakan sebuah kiasan, gitu ya. Saya kembali pada Galatia 4 tadi, kalau kita lihat ayat 24 dan 25. Dikatakan, ini adalah suatu kiasan. Paulus mencoba mengasih ilustrasi bahwa sebenarnya peristiwa Hagar dan Sarah ini bukan semata-mata bicara soal keturunan secara lahiriah, tetapi ini bicara soal suatu kiasan. Dikatakan seperti ini, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Gitu ya. Ini bukan semata-mata bicara masalah Hagar yang adalah perempuan budak dan kemudian Sarah yang adalah perempuan merdeka. Paulus melanjutkan dengan statement berikutnya bahwa ini sebuah ilustrasi, ini adalah sebuah kiasan. Dan dua perempuan ini bicara soal dua ketentuan Allah. Gitu ya. Nah, ini yang menarik, saudaraku. Dia bilang, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Gitu ya.
Dan kemudian di ayat 25-nya dibilang Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dengan perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 25 saya tidak akan bahas dulu. Saya akan bahas dulu ayat 24 bahwa ini adalah sebuah kiasan bahwa ini bicara soal dua ketentuan Allah. Yang pertama adalah yang berasal dari perempuan hamba tadi, itu digambarkan adalah yang berasal dari gunung Sinai. Gitu ya, dan melahirkan anak-anak perhambaan, dan itulah Hagar. Walaupun tadi digambarkan bahwa di ayat berikutnya bahwa Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Walaupun banyak pertentangan dalam saat-saat ini orang penyelidik Alkitab yang mulai membandingkan sebenarnya di manakah letak gunung Sinai sebenarnya. Gitu ya. Waktu saya buat video dengan istri tentang perjalanan umat Tuhan keluar dari Mesir, di sana saya lebih memilih bahwa yang dimaksud dengan gunung Sinai itu berada di semenanjung Sinai. Gitu ya. Jadi diapit dengan dua buah Laut Merah di sana. Gitu ya. Itu berada di semenanjung Sinai, di bawahnya itu adalah gunung Sinai. Tetapi ada banyak juga penafsir-penafsir Alkitab yang mencoba menjelidiki bahwa gunung Sinai yang dimaksud di sini ternyata berada di tanah Arab atau di daerah kawasan gurun Arabia, yang kurang lebih letaknya justru di sebelah sisi sebelah timur. Gitu ya. Dan itu kurang lebih lokasinya orang Midian. Gitu ya. Tetapi yang di sini saya mau sorot adalah di sini digambarkan bahwa keturunan dari Hagar itu sebenarnya digambarkan bukan semata-mata soal orang-orang Ismail, bukan semata-mata nanti adalah 12 raja yang lahir dari keturunan Ismail, nanti kita akan lihat dari sana, tetapi ini adalah sebuah kiasan tentang sesuatu bangsa yang lahir dari gunung Sinai. Dan itu digambarkan dari keturunan dari anak-anak perhambaan, yang tidak lain itu digambarkan seperti Hagar. Gitu ya. Kalau kita lihat sedikit secara geografis, saudaraku, tentang keturunan Ismail, nanti saya akan kembali tentang maksudnya lahir dari gunung Sinai itu apa. Kalau kita lihat dalam keturunan Ismail dalam Kejadian 21 ayat 10 sampai 13 dikatakan, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah anak perempuan itu beserta anaknya, hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Gitu ya. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Lanjutannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Dan itu diteguhkan di Galatia tadi dalam firman Tuhan. Di Galatia 4 ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta dengan anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Gitu ya. Dan kalau kita lihat kemudian Abraham mengusir ada masalah, kemudian Hagar tadi memandang rendah nyonyanya karena dia merasa bahwa dia mempunyai anak, dan kemudian pada saat Ishak lahir dan bermain dengan Ismail, kemudian itu menjadi sesuatu hal yang Sarah tidak suka, dan kemudian Sarah meminta kepada Abraham suruh mengusir hamba perempuan itu bersama dengan anaknya, dan kemudian diusirlah oleh Abraham. Gitu ya. Dan kemanakah mereka pergi? Dalam Kejadian 21 ayat 21 dikatakan, maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya yaitu Hagar mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Gitu ya. Dan tinggallah mereka di sana. Dan itu boleh dikatakan bahwa itulah terakhir cerita tentang Ismail dalam firman Tuhan. Cerita tentang Ismail dalam firman Tuhan pada saat mulai Abraham mengusir dia dengan ibunya, dan kemudian dikatakan tinggal di padang gurun Haran, dan kemudian Hagar mengambil orang Mesir untuk menjadi istri dari Ismail. Gitu ya. Keturunannya sendiri adalah dalam Kejadian 25 ayat 13 sampai 16. Saya tidak akan bahas terlalu banyak, cuma sekedar kita tahu aja bahwa ini adalah 12 raja yang dimaksud dalam firman Tuhan yang adalah keturunan Ismail. Gitu ya. Inilah nama-nama anak Ismail, disebut menurut urutan lahirnya. Yang pertama adalah Nebayot. Dialah anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Gitu ya.
Dan kemudian di Kejadian 25 ayat 18 dikatakan, mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Kalau Anda lihat peta, kurang lebih itu berada di daerah dataran di antara tengah-tengah antara Israel dengan Babilonia, gitu ya, di daerah seperti di daerah sebelah sana. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Itu gambaran dalam firman Tuhan tentang keturunan dari Ismail tadi. Tetapi ke dalam firman Tuhan, kalau tadi saya kembalikan bahwa ini adalah semata-mata sebuah kiasan tentang sesuatu yang lahir, anak-anak perhambaan yang lahir dari Gunung Sinai. Sekali lagi, saya tidak akan membahas pertentangan mengenai di manakah lokasi Gunung Sinai sebenarnya, tetapi kita melihat bahwa yang dimaksud di sini adalah digambarkan bahwa itu adalah pada di Gunung Sinai mereka menerima hukum Taurat. Gitu ya, mereka menerima peraturan, mereka menerima tata cara dan istiadat yang mereka tidak boleh langgar, gitu ya. Dan itu digambarkan seperti itulah anak-anak perhambaan, anak-anak yang hidup di bawah perhambaan hukum Taurat, anak-anak yang hidup di bawah peraturan-peraturan yang mengikat mereka. Dan itu digambarkan seperti itulah keturunan Hagar. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu yang tadi dalam firman Tuhan, kalau kita kembali pada latar belakang kitab Galatia, orang-orang di Galatia kembali pada cara yang lama. Orang-orang di Galatia kembali pada satu tata cara dan istiadat suatu ritual peribadatan tertentu, yang tidak lagi mereka hidup di dalam roh, tetapi mereka hidup dalam peraturan-peraturan tata cara. Dan Paulus menegur itu dan menggambarkan bahwa seperti itulah anak-anak perhambaan. Anak-anak perhambaan adalah sebuah kiasan. Perempuan ini menggambarkan dua kiasan, yang satu lahir dari Gunung Sinai. Jelas, saudaraku? Dan kalau kita lanjutkan sekarang, bagaimana dengan keturunan Ishak? Kalau saya perhatikan tadi, kalau kita lihat sama-sama, sebenarnya yang ada di dalam Gunung Sinai, kalau kita lihat mereka menerima hukum Taurat, itu sebenarnya secara lahiriah mereka semua keturunan dari Ishak, bukan? Gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana umat Tuhan keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka berjalan dan mereka sampai di Gunung Sinai dan mereka menerima hukum Taurat di sana dan tabut perjanjian dan tabernakel dibangun, semuanya itu adalah sebenarnya secara lahiriah mereka adalah keturunan dari Ishak. Tetapi justru Paulus menggambarkan bahwa yang lahir anak-anak perhambaan yang lahir dari Hagar itu justru digambarkan sebagai satu kiasan orang-orang yang lahir dari Gunung Sinai. Jelas, saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu bahwa ini tidak bicara soal semata-mata hal yang lahiriah. Ini bicara bukan semata-mata sesuatu garis keturunan yang digambarkan seperti itulah keturunan dari Abraham. Nanti di bagian terakhir saya akan jelaskan bahwa ini menuju pada satu kenyataan tentang Kristus itu sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan keturunan dari Ishak? Gitu ya. Dalam Kejadian 21 ayat 12 sampai 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Gitu ya. Itu sudah dibilang tadi, yang buat keturunanmu adalah yang dari Ishak. Jelas ya, tadi saya sudah sebutkan ayat itu. Dalam Roma 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan, akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan lanjutannya, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya apa? Artinya bukan anak-anak menurut daging, melainkan anak-anak Allah. Di sini juga Paulus menggambarkan bahwa pada orang-orang di Roma, ini bukan bicara soal anak-anak daging, anak-anak yang diturunkan secara lahiriah. Tetapi di sini menjadi ilustrasi bahwa Ishak itu digambarkan sebagai anak yang lahir karena janji. Anak yang lahir dalam satu kondisi secara manusia tidak mungkin seorang mempunyai anak, tetapi janji Tuhan membuat hal itu terjadi. Gitu ya. Dan itu digambarkan seperti Ishak. Ishak itu bicara soal anak-anak janji, anak-anak perjanjian. Artinya, lanjutannya, artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jelas, aku? Jadi dari sini kita udah lihat bahwa yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan bahwa Paulus menggambarkan kepada orang di Galatia tentang dua orang pribadi yang adalah istri dari Abraham, yang perempuan hamba dan perempuan merdeka. Gitu ya. Perempuan hamba dikatakan anaknya keturunan dilahirkan peranakan menurut daging. Dan sementara hamba yang merdeka, perempuan yang merdeka, anaknya dilahirkan menurut janji. Gitu ya. Dan ini bicara soal dua ketentuan Allah. Ini bicara soal ilustrasi, sebuah kiasan
tentang dua ketentuan Allah. Bukan semata-mata bicara soal secara lahiriah keturunan siapa, tetapi bicara soal dua ketentuan Allah di mana anak-anak yang lahir dari perempuan hamba itulah dilahirkan dari Gunung Sinai dan digambarkan mereka adalah anak-anak perhambaan. Gitu ya. Dan kalau kita tahu, tadi saya sudah bilang saya tidak mempermasalahkan masalah posisi Gunung Sinai, tetapi kita tahu bahwa di Gunung Sinai mereka menerima hukum Taurat, menerima peraturan tata cara ibadah dan segala macamnya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mengikat mereka dan sangat memperbudak mereka. Dan itu digambarkan seperti anak-anak perhambaan. Walaupun secara lahiriah mereka adalah anak-anak dari Ishak. Jelas aku? Karena tadi saya dijelaskan bahwa keturunan Ismail mereka berdiam di daerah Hawilah sampai dengan Syur sana. Gitu ya. Dan firman Tuhan tidak banyak menceritakan mengenai anak-anak Ismail ini. Gitu. Dan saya udah bilang tadi bahwa ini bicara soal perkara rohani, karena kalau kita lanjutkan dalam dalam Galatia 4 tadi, di ayat berikutnya 25 dan 26 di Galatia 4 dikatakan Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Saya tidak akan membahas mengenai hal ini karena banyak pertentangan mengenai di manakah posisi gunung Sinai. Lanjutannya dikatakan dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, gitu ya, karena ia hidup di bawah perhambaan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi ialah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ya, Paulus di sini mulai meningkat, saudaraku, ceritanya. Dari mulai menggambarkan tentang masa lalu bagaimana Abraham punya 2 orang istri, perempuan hamba dan perempuan merdeka. Perempuan hamba anaknya diperanakan menurut daging, perempuan merdeka anaknya diperanakan menurut janji. Dan kemudian digambarkan bahwa yang dimaksud di sini adalah bicara soal anak-anak perhambaan yang lahir di Gunung Sinai, dan itu digambarkan seperti Hagar. Tetapi kemudian Paulus melanjutkan lagi bahwa ini adalah sebuah kiasan, bukan cuma itu. Tetapi dikatakan bahwa dan ia sama seperti Yerusalem yang sekarang, gitu ya. Jadi perempuan hamba tadi itu diilustrasikan menjadi satu kiasan dua ketentuan Allah, gitu ya. Dan itu digambarkan seperti Yerusalem yang sekarang, dan itu adalah hidup dengan perhambaan anak-anaknya. Sementara perempuan merdeka itu digambarkan seperti Yerusalem sorgawi, dan itu adalah ibu kita, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan, saudaraku, dalam Galatia 3, kita maju sedikit di Galatia 3, Paulus menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan keturunan Abraham sebenarnya itu bukan soal Ishak, bukan soal Ismail, saudaraku. Gitu ya. Dari awal tadi saya sudah gambarkan bahwa ini semata-mata bukan soal garis keturunan secara lahiriah. Gitu ya. Tetapi ini bicara soal bagaimana keturunan dari perempuan merdeka adalah keturunan yang datang dari janji Allah. Waktu Allah berjanji bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular, itulah keturunan yang berasal dari janji. Bukan keturunan yang secara lahiriah dilahirkan dengan nama silsilah dan urutan tertentu. Tetapi itu digambarkan bahwa keturunan dari perempuan merdeka adalah keturunan oleh karena janji. Dan di Galatia 3, Paulus sudah menyinggung terlebih dahulu. Dikatakan seperti ini, adapun kepada Abraham, dikatakan, diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang. Tidak. Tetapi hanya satu orang. Yaitu dan kepada keturunanmu. Yaitu Kristus. Jelas aku? Jadi ini bicara bukan sama-sama sekali, bukan bicara masalah Ismail dan Ishak. Gitu ya. Tetapi ini bicara bagaimana bahwa keturunan Abraham yang oleh karena janji itu bicara soal pada pribadi Kristus. Melalui Kristuslah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Dan dimaksud dengan keturunan dari perempuan merdeka tadi adalah keturunan yang lahir dari Yerusalem sorgawi, yang lahir dari Kristus. Itulah yang dimaksud dengan keturunan dari perempuan merdeka. Karena dalam firman Tuhan, Paulus menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan perempuan hamba dan perempuan merdeka itu sebuah kiasan. Yang satu lahir dari Gunung Sinai, dari hukum Taurat, dari peraturan, dari suatu tata cara yang memperbudak mereka, tetapi yang satu lahir dari Kristus. Gitu ya. Dan saya bisa bayangkan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah bicara soal gunung di mana di sana Yesus bangkit dan gereja Tuhan berdiri. Gitu ya. Dan ini digambarkan seperti perempuan hamba dan perempuan merdeka. Dan itulah yang Paulus sampaikan pada jemaat Tuhan di Galatia. Jemaat Tuhan di Galatia kembali pada satu tata cara, kembali pada satu ritual, kembali pada sesuatu yang mengungkung mereka.
Dan Paulus menggambarkan betapa bodohnya kamu. Kamu sudah memulai dalam roh, sekarang mau mengakhirinya dalam daging. Dan itu digambarkan seperti perempuan hamba dan perempuan merdeka. Perempuan hamba itu memperanakan anak-anak menurut daging. Gitu ya. Dia hanya mementingkan keturunan, dan itu digambarkan seperti Yerusalem saat ini. Gitu ya. Jadi saya bisa gambarkan bahwa Yesus berbicara tentang dua keturunan di sini. Yang satu keturunan yang adalah umat Tuhan secara daging, dan yang satu bicara soal keturunan umat Tuhan secara janji. Dan yang dimaksud dengan keturunan yang sejati adalah keturunan karena janji. Dan itu bukan bicara soal pribadi Ishak, tetapi itu bicara soal pribadi yang adalah Kristus sendiri. Dan Paulus pernah gambarkan sebelumnya bahwa yang dimaksud itu semua adalah itu pada Kristus. Jelas ya, Bu? Jadi dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa yang dimaksud dalam firman Tuhan tentang Hagar dan Sarah di sini, perempuan merdeka dan perempuan hamba dan perempuan merdeka, ini adalah sebuah kiasan, gitu ya, tentang umat Tuhan. Bagaimana ada umat Tuhan yang mementingkan garis keturunannya dan mereka merasa bahwa sayalah orang Israel sejati. Gitu ya, sayalah orang Israel, garis keturunan saya orang Israel, dan saya mempunyai hak tanah perjanjian, dan itu digambarkan seperti Yerusalem saat ini. Dan kata firman Tuhan, itulah Hagar, gitu ya, itulah Hagar dengan keturunannya yang adalah anak-anak perhambaan dan diperanakan oleh daging, gitu ya. Tetapi anak-anak yang diperanakan dari perempuan merdeka yang digambarkan seperti Yerusalem sorgawi, itu adalah pribadi yang dilahirkan dari janji, dan itu adalah ada pada pribadi Yesus. Jelas, Anda bisa melihat ini semua. Sudah saya berdoa supaya supaya Roh Kudus menjelaskan itu buat Anda dan saya, bahwa ini berbicara soal dua umat Tuhan, gitu ya. Dua umat Tuhan yang dimana satu bicara soal umat Tuhan secara lahiriah, dan mereka berjuang, mereka memperebutkan, mereka merasa bahwa inilah tanah perjanjian secara jasmani, gitu ya. Dan satu lagi berbicara soal umat Tuhan karena janji, dan bicara bahwa Yerusalem sorgawi itulah tanah perjanjiannya, dan mereka mendapat itu semua dari janji dan berasal dari Kristus, karena Kristuslah yang dimaksud dengan keturunan Abraham sesungguhnya. Jelas, saudaraku? Jadi ini semua yang kita lihat. Dan kemudian kalau kita perhatikan adalah satu bagian yang menarik, saudaraku. Dalam Galatia 4 tadi, dalam Galatia 4 ayat 29, dalam satu bagian dikatakan seperti ini. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, dia yang diperanakan menurut daging itu keturunan perempuan hamba, saudaraku ya. Itu dia bilang menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi dalam firman Tuhan di sana Paulus menggambarkan bahwa anak yang diperanakan menurut daging itu adalah keturunan dari perempuan hamba. Itu adalah digambarkan seperti yang lahir di Gunung Sinai, yang digambarkan seperti Yerusalem saat ini. Digambarkan dia menganiaya yang dia dilahirkan oleh roh. Yang anak yang dilahirkan oleh roh itu yang dilahirkan oleh janji. Dan ini berasal dari Yerusalem sorgawi, yaitu adalah perempuan merdeka. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan pribadi Kristus, kita tahu dalam firman Tuhan bahwa yang menganiaya Yesus yang adalah keturunan Abraham, itu adalah keturunan Abraham yang lain. Betul, saudaraku? Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya Yesus berdebat dengan orang Farisi, orang Saduki, mereka merasa bahwa Abraham adalah bapa kami. Sampai Yesus berkata bahwa kalau Abraham adalah bapamu, maka kamu akan mendengarkan apa yang kukatakan. Karena Abraham berasal dari Abraham memperhatikan perkataan Yesus katakan. Gitu ya. Tetapi iblislah yang menjadi bapamu, kata firman Tuhan seperti itu. Jadi keturunan Abraham secara lahiriah yang pada akhirnya menganiaya keturunan Abraham secara roh. Dan itu digenapi dalam pribadi Yesus. Yesus dianiaya dan kemudian Yesus disalibkan bukan oleh orang-orang dunia, tetapi justru oleh orang-orang yang merasa bahwa dia adalah keturunan Abraham. Oleh orang-orang yang merasa bahwa dia memegang firman Tuhan, dia memegang hukum Taurat secara kaku. Dan itulah para ahli Taurat dan orang Saduki. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan, seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, itu adalah keturunan Abraham dari perempuan hamba. Dikatakan dia yang menganiaya, yang diperanakan menurut roh, dan itu adalah keturunan Abraham menurut janji, yang adalah Kristus sendiri. Jelas, aku? Jadi ini menjadi satu gambaran dalam firman Tuhan tentang kehidupan umat Tuhan. Gitu ya. Jemaat Tuhan kita secara keseluruhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, secara keseluruhan orang-orang umat pilihan Tuhan, itu terbagi menjadi dua. Gitu ya. Yang satu secara keturunan, dan yang satu secara janji. Gitu ya. Dan sampai saat ini kalau kita bicara misalnya orang Israel saat ini, mereka masih memegang garis keturunan, mereka merasa bahwa mereka umat pilihan Tuhan, dan Yerusalem menjadi sesuatu di mana itulah tanah perjanjian yang dijanjikan bagi mereka. Dan itu digambarkan dalam firman Tuhan oleh Paulus bahwa seperti itulah
apa sih namanya, perempuan yang hidup dalam perhambaan dan dia menghasilkan anak-anak perhambaan, gitu ya. Tetapi keturunan yang dari janji adalah keturunan yang berasal dari Kristus, dan Yerusalem surgawi itu adalah perempuan yang merdeka, dan itu adalah ibu kita. Jelas aku? Dari sini saya ingin sama-sama kita melihat bahwa itulah kata firman Tuhan tentang dua perkara ini, dan ini merupakan sebuah kiasan tentang perempuan hamba dan perempuan merdeka. Jelas aku? Dan Paulus menegur orang di Galatia, gitu ya. Mereka yang sudah memulai dengan roh, mereka yang sudah memulai dengan benar, kemudian mereka kembali pada suatu tata cara, mereka kembali pada satu ikatan aturan tertentu, dan itu digambarkan seperti itulah mereka kembali pada hukum Taurat. Dan itu Paulus penegurnya dengan memberikan gambaran bahwa kamu bertindak sesuatu yang bodoh. Jelas aku? Jadi dari sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa ini sama sekali bukan masalah perkara-perkara jasmani, tetapi ini bicara soal sesuatu hal yang rohani, bukan semata-mata garis keturunan secara lahiriah, tetapi Anda dan saya adalah keturunan-keturunan ilahi. Dalam firman Tuhan, Yesaya dikatakan, kalau dia merelakan dirinya menjadi korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunan-keturunannya. Dan Anda dan saya adalah keturunan-keturunan yang berasal dari perempuan merdeka, yaitu dari Yerusalem surgawi itu sendiri. Dan keturunan yang dimaksud adalah keturunan karena janji, dan itu adalah Yesus Tuhan kita. Ini bukan bicara semata-mata soal Ishak dan Ismail, tetapi ini bicara soal ini bicara soal bagaimana sesuatu hal yang jasmani dan sesuatu hal yang rohani. Jelas aku? Begitu juga dalam hal, misalnya dalam firman Tuhan, Yesus pernah katakan bahwa akan tiba saatnya bahwa kamu tidak lagi menyembah Tuhan di gunung, sesuatu hal di mana orang lakukan secara jasmani, tetapi Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, gitu ya. Dan ini juga bicara soal, bukan berarti bahwa kita berada dalam perhambaan secara lahiriah, di mana ada satu ritual, ada tata cara dalam peribadatan, dalam suatu kebiasaan hidup, cara baju, posisi dan segala macamnya. Bukan bicara soal itu, tetapi bagaimana Anda dan saya dimerdekakan, dan apabila anak manusia itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka, gitu ya. Dan Paulus menegur supaya umat Tuhan tidak kembali pada satu ritual, tidak kembali pada satu tata cara, tidak kembali pada satu perbudakan, tidak kembali pada satu peraturan yang perbudak itu semua, dan itu hanya menjadi sesuatu gambaran sebagai perempuan hamba tadi, gitu ya. Tetapi di dalam Kristus, maka kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan ini menjadi satu kiasan dalam firman Tuhan tentang perempuan hamba dan perempuan merdeka yang adalah isi dari Abraham tadi. Jelas aku? Sebagai ayat yang terakhir kita akan lihat dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 33 ayat yang kedua dikatakan, berkatalah ia, waktu itu Musa berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Secara lahiriah orang mikir, oh itu Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir. Tapi lanjutannya kalau kita perhatikan, ini pada saat terakhir bagaimana Abraham memberkati 12 suku Israel. Dan satu hal yang luar biasa, saudaraku, Abraham tidak memberkati 12 suku Israel secara lahiriah yang ada di depan dia. Karena itu kita akan lanjutkan. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Kalau kita bicara soal orang kudus, maka ini kita bicara bagaimana darah Yesus yang menguduskan itu semua. Tanpa darah Yesus tidak ada orang kudus, gitu ya. Dan di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala, gitu ya. Jadi kalau kita bicara Tuhan datang dari Sinai, ini bukan Sinai rohani, bukan Sinai jasmani, tetapi ini bicara soal Sinai rohani. Dan ini bicara soal bagaimana bukan Yerusalem jasmani, tetapi Yerusalem secara surgawi. Dan itu adalah ibu kita, dan itu digambarkan bahwa seperti itulah perempuan yang merdeka. Jelas aku? Jadi dari ini semua kita ingin sama-sama melihat bahwa mari Anda dan saya yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, ingat selalu bahwa Allah memberi pada kita kemerdekaan, bukan semata-mata kita untuk berbuat dosa dan melakukan segala sesuatu, tetapi mari gunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita mari mencari Tuhan, mari mendekat kepada Tuhan, bukan berada dalam aturan kuk dan tata cara aturan yang mengikat kita, tetapi mari merdekakan diri kita dan ekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Gitu ya. Tidak masalah Anda beribadah dengan cara seperti apa, tapi mari datang dengan hati kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan lebih perlukan. Gitu ya. Bukan berbicara bagaimana garis keturunan kita, tetapi bicara bagaimana kita menerima Kristus dan hidup di dalam Kristus. Dan inilah yang dimaksud dengan perempuan merdeka yang lahir dari hamba yang merdeka, dan itu adalah anak-anak dari janji, dan dikatakan dalam firman Tuhan Yerusalem surgawi. Dan itu adalah gambaran kiasan itu semua.
Jelas aku? Dari sini mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua dalam firman Tuhan tentang mari kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Tidak ada peraturan apapun yang mengikat Anda kepada Tuhan. Kalau Anda mau berdoa, lakukan itu karena Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda mau membaca firman Tuhan, lakukan itu karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan semata-mata karena aturan, bukan semata-mata karena tata cara yang mengikat Anda dan saya. Gitu ya, gunakan kebebasan kita untuk mencari Tuhan, karena itu semata-mata menggambarkan seberapa jauh kita mengasihi Tuhan. Dan kita sudah dimerdekakan dari segala dosa, kita dimerdekakan dari segala tata cara, kita dimerdekakan dari segala aturan-aturan. Tetapi bukan berarti kita bertindak semau gue dan semuanya tanpa dengan ketertiban dan apapun juga. Di mana ada Roh Allah, di sana selalu ada ketertiban. Gitu ya. Tetapi mari lakukan itu dengan penuh kebebasan, dengan penuh sukacita, karena Kristus adalah keturunan dari perempuan merdeka tadi. Karena perempuan merdeka bicara soal Yerusalem sorgawi, dan melalui Kristuslah Anda dan saya lahir sebagai orang-orang yang merdeka. Gitu ya. Dan tadi Paulus menyinggung juga di ayat yang terakhir, kalau kita perhatikan, setelah Paulus dikatakan kalau kita lanjutkan dalam ayat yang ke-31 dikatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jelas aku? Kita semua adalah ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris bukan didapat dari perempuan hamba. Bukan keturunan dari perempuan hamba yang menjadi ahli waris. Tetapi yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari perempuan merdeka. Dan keturunan dari perempuan merdeka itu keturunan daripada pribadi Yesus sendiri. Dan dia berhak menjadi ahli waris. Gitu ya, dan Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Dan ini bukan bicara semata-mata sesuatu hal yang jasmani, gitu ya. Kalau Anda dan saya kalau kita lihat sekarang misalnya orang memperjuangkan sesuatu tentang Yerusalem secara jasmani, maka kita bicara soal Yerusalem secara sorgawi, dan itu adalah perempuan yang merdeka. Jelas aku? Mari nikmati kehidupan Anda dengan bebas di hadapan Tuhan. Mari nikmati, ekspresikan kasih Anda kepada Tuhan. Jangan hidup lagi di bawah perbudakan, jangan hidup lagi di bawah peraturan, tetapi mari merdekakan dengan karena firman Tuhan dan hidup serut dengan firman Tuhan, dan ekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.